Makanan rentan terhadap pembusukan bila terkena udara bebas yang diakibatkan oleh oksidasi, pertumbuhan bakteri, dan pertumbuhan jamur. Namun semua ini dapat ditekan dan dikurangi dengan mengemas makanan dalam atmosfer termodifikasi yang tepat. Dalam video ini, saya akan membahas tentang metode pengemasan makanan modern yang disebut MAP atau Modified Atmosphere Packaging. Pertama, saya akan membahas tujuan metode ini, kemudian membahas lebih dalam tentang persyaratan, dan yang terakhir beberapa contoh penerapan MAP. Mari kita mulai dengan konsep dasarnya. Sederhananya, dalam metode ini kita memodifikasi atmosfer di sekitar produk makanan dengan membuang udara di dalam kemasannya dan kemudian menambahkan gas yang aman bagi makanan dan kesehatan konsumen untuk mengendalikan proses biokimia, enzimatik, dan mikroba tanpa suhu atau perawatan kimia. Dalam sebagian besar kasus MAP bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi oksigen di dalam kemasan dan menggantinya dengan campuran karbon dioksida dan nitrogen. Dalam kasus khusus seperti pengemasan daging dan produk segar, yang terjadi adalah sebaliknya. Kita tidak akan menghilangkan oksigen, tetapi meningkatkan konsentrasinya untuk mencegah pertumbuhan bakteri anaerobik. Oleh karena itu, MAP biasanya memerlukan campuran minimal 2 gas dengan proporsi yang bervariasi tergantung produknya. Jadi gas apa saja yang digunakan untuk MAP, semuanya berasal dari udara. Yang pertama adalah oksigen. Oksigen seperti yang kita tahu sangat reaktif dan sebagian besar bakteri pembusuk, jamur, reaksi kimia dan biologis membutuhkan oksigen untuk tumbuh dan hidup. Oleh karena itu, untuk meningkatkan masa simpan sebagian besar makanan, atmosfer kemasan harus mengandung konsentrasi oksigen yang rendah. Berikutnya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida larut dalam air dan lemak, dan meskipun bukan bakterisida dan fungisida, karbon dioksida memiliki sifat bakteriostatik dan fungistatik. Efek keseluruhan pada mikroorganisme adalah perpanjangan fase lag pertumbuhan dan penurunan laju pertumbuhan selama fase pertumbuhan logaritmik. Dan yang terakhir adalah nitrogen. Nitrogen adalah gas yang relatif tidak reaktif, tidak berbau, berasa, atau berwarna. Menggunakan karbon dioksida saja dapat menyebabkan penurunan volume karena karbon dioksida masuk ke dalam larutan. Jadi, untuk banyak produk makanan, karbon dioksida membutuhkan gas kedua untuk menyeimbangkan penurunan volume ini. Dan gas ini adalah nitrogen. Kelarutan nitrogen yang rendah dalam makanan dapat digunakan untuk mencegah kemasan kolaps dengan memasukkannya dalam jumlah yang cukup ke dalam campuran gas. Campuran gas oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen berbeda pada setiap jenis makanan, tergantung produk dan penyebab spesifik pembusukan atau penurunan kualitasnya. Misalnya, mekanisme yang membatasi masa simpan daging merah mentah adalah pertumbuhan mikroba dan oksidasi pigmen mioglobin merah dan mengubahnya menjadi mioglobin coklat teroksidasi. Karena hal ini, konsentrasi oksigen yang tinggi diperlukan untuk mempertahankan warna merah yang diinginkan untuk jangka waktu yang lebih lama. Dengan campuran yang tepat, masa simpan protein daging mentah ini dapat diperpanjang dari 2-4 hari menjadi 5-8 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Karbon dioksida memiliki efek penghambatan yang kuat pada pertumbuhan bakteri seperti Pseudomonas yang menjadi masalah terbesar pada daging segar. Contoh lain ada makanan kering dan makanan ringan seperti kacang tanah, keripik kentang, dan susu bubuk bayi. Makanan ini mengandung lemak tak jenuh yang membuatnya sensitif terhadap oksidasi dan ketengikan. Saat ada oksigen, jadi jumlah oksigen harus dikurangi hingga di bawah 1,5% dan sisa udaranya di kemasan harus diganti dengan nitrogen.
Dalam kemasan beberapa jenis makanan lain seperti keju, campurannya benar-benar berbeda. Dalam hal ini, karbon dioksida digunakan pertama dan paling utama. Tingkat karbon dioksida dalam kemasan keju keras mencapai 100% dan untuk keju lunak tingkatnya biasanya dibatasi 20-40%. Alasannya untuk mencegah kemasan mengempis karena tekanan atmosfer karena karbon dioksida larut ke dalam kandungan air. Untuk makanan siap saji, pelanggan mengharapkan kesehatan dan kualitas tinggi dengan masa simpan yang lama tanpa bahan kimia tambahan dengan kerusakan minimal. Untuk memenuhi permintaan ini, pengendalian atmosfer dikombinasikan dengan suhu yang tepat merupakan solusi terbaik. Tingkat oksigen rendah dengan tingkat karbon dioksida yang tinggi akan meningkatkan masa simpan produk tersebut. Setelah kita memahami konsep campuran gas, mari kita memilih bahan pengemasan terbaik karena sangat penting untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan. Ada 6 karakteristik utama yang perlu dipertimbangkan saat memilih bahan kemasan untuk makanan yang dikemas dalam atmosfer termodifikasi atau MAP, yaitu ketahanan terhadap tusukan, penyegelan, sifat anti kabut, kedap karbon dioksida, kedap oksigen, dan laju transmisi air yang rendah. Secara keseluruhan ada banyak manfaat menggunakan MAP, yaitu meningkatkan masa simpan, sedikit atau tidak memerlukan bahan kimia, penyajian yang lebih baik karena pandangan yang jelas atau transparan, dan pengurangan biaya produksi dan penyimpanan.